Assalamualaikum, selamat siang. Kembali lagi di channel ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah mengklik video ini. Yang baru bergabung, selamat datang ya. Semoga saja di kesempatan hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Ya, di kesempatan siang hari ini pada tanggal 19 September 2021 kita akan bersama-sama memantau untuk melihat dari progres pengerjaan yang sedang berlangsung di lintasan sirkuit MotoGP Mandalika. Kita sudah berada di trek lurus dan bisa diperhatikan di sini di bagian sebelah kirinya atau jalur pit lane saat ini ya atau hari ini akan dilanjutkan untuk lapisan ketiga. Jadi semakin mantap saja dengan melihat situasi dan kondisi di siang hari ini. Untuk lintasan sirkuit Mandalika ya, segera akan dilanjutkan untuk pengaspalan di sini. Selain itu juga, di hari ini pengaspalan sedang dilakukan di pelebaran inner surface road yang berada di tikungan ke-3 menuju ke-5. Kita akan saksikan nanti di depan ya. Tapi sebelum itu tentunya kita perhatikan di sini dulu untuk alat-alat berat sudah terparkir semuanya untuk melakukan aktivitas pengaspalan sesegera mungkin. Ya, jadi pada kesempatan siang hari ini kita akan upload full lintasan buat kalian semua untuk kita bersama-sama melihat dari capaian sejauh ini yang ada di lintasan sirkuit MotoGP Mandalika. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama saya di channel ini. Dan di sini bisa kita perhatikan di sebelah kiri trek lurus untuk pemasangan pit wall maupun pemasangan debris atau pagar sendiri sudah terselesaikan. Dari tikungan ke-17 menuju ke tikungan pertama sudah sip semuanya ya untuk pemasangan di bagian pit wall. Ya, kita lanjut untuk melihat di bagian race control yang berada di sisi sebelah kiri trek lurus. Untuk pengerjaan di siang hari ini masih terus dilanjutkan yaitu pengecetan maupun penyempurnaan ya, karena untuk race control sendiri atau bangunan ini sudah memasuki tahap finishing. Saat ini masih terus dilanjutkan untuk penyempurnaan atau pemolesan di bagian titik-titik yang masih belum dilakukan. Ya, di belakang ini juga seperti yang kita perhatikan pengecoran masih terus berlanjut supaya bisa terkoneksi semuanya untuk lapisan kedua yang berada di belakang garasi pedok ini sendiri. Dan seperti biasa kita bisa perhatikan di sini kunjungan dari pihak-pihak terkait seperti MGPA maupun pihak ITDC selaku pengembang terus melakukan pengecekan ya untuk kesiapan sirkuit MotoGP Mandalika mengadakan WSBK di tahun 2021 ini maupun tes pramusim di tahun 2022 mendatang. Dan kita kembali ke trek lurus seperti yang kita perhatikan di sini ya, bisa kita amati bersama-sama untuk pemasangan pit wall sudah sip. Begitu juga untuk gantry lampu start segera ya akan dilengkapi dengan lampu yang akan bergelantungan di sini untuk starting para pembalap nantinya. Ya, di sini untuk di bagian pit wall ya disediakan pintu-pintu yang kecil ini ya yang lebarnya 50 cm dan tingginya untuk lubang itu sendiri ya 1 meter. Jadi setengah meter lebarnya dan tingginya 1 meter, bukan 50 meter, sorry. Oke, kita lanjut kembali untuk melihat situasi dan kondisi yang ada di lintasan sirkuit MotoGP Mandalika pada kesempatan siang hari ini. Di sini masih terus dilanjutkan untuk perapian di bagian sisi sebelah kanan area rumput maupun di bagian sisi kiri ini masih terus berlanjut untuk pengerjaannya. Ya, di sini bisa kita lihat untuk lantai untuk garasi pedok sudah siap ya, sudah dilakukan pengecoran sip semuanya, tinggal lanjutan untuk pemasangan di bagian bangunan pedok modular tersebut. Ya, kita lanjut menuju ke tunnel pertama yang berada di bawah trek lurus seperti yang kita perhatikan di jalur yang akan terhubung ke jalur provinsi yang berada di sebelah utara sana. Saat ini masih terus dilanjutkan, kemarin sudah siap sebenarnya ya, tapi belum ditaruh untuk bagian drainase yang ada di sini. Nanti drainase ini akan terhubung langsung ke bagian sisi sebelah kiri lintasan sirkuit Mandalika. Nah, ini dia ya, yang berada di bawah kaplingan-kaplingan tersebut yang akan menuju ke bagian sebelah kiri yang ada di tikungan ke-16 tersebut. Ya, untuk tunnel yang ada di sini sudah siap semuanya. Jadi untuk sirkuit Mandalika mempunyai 2 tunnel, yaitu tunnel pertama yang berada di sini dan tunnel kedua yang berada di bawah tikungan ke-8.
Pengerjaan di tunnel sendiri seperti yang kita perhatikan sudah sip semuanya. Kemarin sempat diguyur hujan ya, tapi seperti biasanya terlihat banjir, tapi saat ini tidak. Aman semuanya karena untuk mesin yang berada di sisi sebelah kiri yang ada di sayap tunnel sudah berfungsi dengan sempurna. Begitu juga pipa-pipa yang ada di sini sudah disalurkan ya, sudah tersambung semuanya. Jadi kita sudah tidak khawatir walaupun hujan deras turun, tunnel sudah berfungsi dengan sempurna. Bak kontrolnya sudah siap semuanya untuk menampung air apabila ada yang masuk ke dalam tunnel dan disedot secara otomatis oleh mesin yang berada di sebelah kiri ini. Oke, kita lanjut kembali menuju ke tikungan pertama. Tapi sebelum itu kita bergeser ke sisi sebelah kiri ya untuk melihat dari capaian pengerjaan di bagian pagar pembatas yang berada di sini. Nah, ini dia ya, untuk pagar pembatas di sebelah kiri sudah tersambung dengan sempurna. Begitu juga di bagian sebelah kanan di bagian lintasan Sri Mandalika ini. Tinggal di bagian concrete barrier akan dijajarkan di sisi kiri ini ya, supaya tersambung menuju tikungan pertama di depan sana. Ya, di sini bisa diperhatikan di trek lurus menuju tikungan pertama untuk area curb lagi dilakukan pemotongan. Nah, seperti ini modelnya ya. Para pekerja masih terus melakukan aktivitas mereka pada siang hari ini untuk melanjutkan dari pemotongan yang sudah ditentukan ya. Mungkin berapa panjang nanti sudah disiapkan standar FIM tentunya. Ya, pengecoran juga berlangsung sambilan pemotongan dan pengecoran juga supaya cepat selesai di area curb yang ada di sini ya. Jadi, alat molen juga sudah standby ini menumpahkan material semen yang sedang melakukan pengecoran. Ya, sudah dapatnya lumayan panjang ya dari kemarin kita perhatikan, dan saat ini sudah sampai di pertengahan ini untuk pengecoran di bagian curb area ini sendiri. Ya, di sini terus akan dilanjutkan untuk pengecoran sesuai yang sudah ditentukan ya. Kita akan lanjut kembali untuk melihat situasi yang ada. Jadi sebelum kita lanjut ke tikungan pertama dan kedua dan seterusnya untuk pengaspalan sedang berlangsung, kita perhatikan dulu di bagian tribun VVIP yang berada di bukit tikungan pertama. Seperti apakah kondisinya di siang hari ini? Apakah sudah ada perubahan atau seperti biasa seperti kemarin? Kita coba lihat. Ya, ini adalah tribun VVIP yang berada di bukit tikungan pertama. Nah, ini ya bisa kita perhatikan untuk bagian taman depan atau teras ini sudah terlihat semakin jelas ini. Kayak bentuk tulisan atau apa kayaknya ya, unik sekali ini, bagus. Oke, di bagian kerangka atas di depan ini bentuk yang agak tinggi di bagian tengah itu ya. Mungkin ada dua di sini di bentuknya seperti itu. Dan yang berikutnya mungkin rata ya, sama seperti di bagian sisi kiri dan kanan yang sudah dilakukan pengecoran. Ya, jadi seperti inilah modelnya untuk tribun VVIP yang berada di bukit tikungan pertama ini. Semakin mantap, dan di sini terus akan dikerjakan untuk menyelesaikan ya dari pengerjaan supaya bisa tertuntaskan. Kita terus berdoa dan terus berharap semoga saja di pengerjaan aman-aman saja ya, tidak ada kendala tentunya untuk para pekerja maupun para PT yang mengerjakan supaya mega project ini segera terselesaikan. Ya, lanjut kembali untuk melihat situasi dan kondisi di kesempatan siang hari ini. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung mungkin masih ada yang belum tahu ya, bahwa lintasan sirkuit MotoGP Mandalika memiliki panjang 4,31 km dan 17 tikungan. Di mana untuk pengerjaan saat ini lagi dilakukan yaitu tahap finishing pengerjaan di bagian area verge, curb maupun jalur pit lane yang hari ini akan kita saksikan nanti pengaspalan lapisan ketiga, maka akan terselesaikan secara sempurna untuk pengerjaan di bagian trek lintasan yang ada. Ya, kita sudah berada di tikungan pertama menuju tikungan kedua. Seperti yang kita perhatikan di sini untuk curb area sudah tersambung dengan sempurna, tinggal menunggu pengecatan saja. Tapi kenapa tidak dicat ya? Banyak sekali teman-teman yang berkomentar kemarin. Menunggu dulu ya sebelum benar-benar kering untuk beton itu sendiri. Kalau belum kering nanti pengecatnya itu tidak sempurna seperti itu ya. Dan sambil menunggu untuk tersambung di curb area, belum bisa dilakukan pengecatan dahulu ya. Nanti bersamaan supaya terlihat lebih bagus. Ya, kita berada di tikungan ketiga menuju keempat di bagian sebelah kanan untuk
atau di bagian sebelah kiri inner surface road di sini sudah dilakukan pengaspalan pada siang hari ini. Luar biasa ya, semakin gercep saja untuk lintasan sirkuit Mandalika ini. Ya, untuk alat finisher sudah sampai menuju tikungan keempat ini. Diawali dari tikungan kelima tadi pagi ya. Dan untuk alat finisher sudah sampai di sini, segera ini akan terselesaikan untuk pengaspalan pada siang hari ini. Mantap. Jadi ini diaspal untuk penempatan di tire barrier atau ban nanti yang akan dijajarkan di sisi sebelah kiri inner surface ini, supaya nanti apabila para rider ya dengan kecepatan yang begitu tinggi dan meleset ya akhirnya atau crash, akan langsung berbenturan di bagian ban atau tire barrier yang berada di sini, tidak langsung berbenturan di bagian beton concrete barrier seperti itu. Ya, kita lanjut kembali untuk menelusuri progres pengerjaan yang sedang berlangsung di curb area dari tikungan keempat menuju kelima sudah terselesaikan. Dan saat ini untuk perapian pemadatan di bagian gravel area di sini ya, yang kemarin belum sempat dirapikan secara keseluruhan, saat ini dilakukan pemadatan dan pengaparan di sini. Setelah itu akan dilanjutkan untuk pemasangan di bagian lapisan geotekstil dan ditaruh untuk material gravel itu sendiri. Ya, di bagian sebelah kanan untuk penanaman rumput akan segera dilanjutkan juga sampai menuju tikungan ke-6 di sini di bagian sebelah kanan ya. Saat ini dilakukan penyiraman maupun pemadatan di sini supaya rumput ini mudah untuk ditanam dan akan tumbuh lebat untuk keindahan di lintasan sirkuit Mandalika kita. Ya, kita sudah berada di tikungan ke-8 menuju ke-9. Di sini masih terus dirapikan di sebelah kanan yang berada di jalur evakuasi maupun di penempatan untuk material gravel nantinya. Nah, bisa diperhatikan ya, alat grader maupun alat berat lainnya terus melakukan penghamparan di sana ya, supaya terlihat siap nantinya untuk lanjutan penempatan di gravel itu sendiri. Di tikungan ke-9 menuju ke-10 di curb ini juga sudah tersambung menuju tikungan ke-10. Nah, ini dia ya. Mantap akhirnya ya. Dan di bagian untuk verge di sini akan dilanjutkan nanti penyambungan dan perapian di sisi kanan juga untuk rumput yang masih belum terselesaikan akan terus dilakukan. Ya, kita sudah berada di tikungan ke-10 dan di sini untuk pembuatan di bagian baliho besar atau billboard Pertamina masih terus berlangsung di sisi depan bukit tikungan ke-10 atau di bagian sebelah kanan untuk tikungan ke-10 ini sendiri. Nah, seperti itu ya, masih terus akan dilanjutkan supaya bisa terselesaikan. Ya, di bagian sisi kiri yang ada di sini untuk curb area sudah dilakukan pengecoran sedikit lagi di depan itu ya, menuju tikungan ke-11 akan tersambung semuanya. Jadi untuk pengerjaan curb dari tikungan pertama sampai menuju tikungan ke-11 ini bisa kita perhatikan dan bisa kita amati bersama-sama ya, sedikit lagi ya akan terselesaikan. Begitu juga di tikungan ke-12 di depan itu masih terus berlanjut, yaitu pemotongan sedikit dan pembersihan supaya nanti mudah untuk dilanjutkan pengecoran. Jadi bagaimana menurut kalian ya? Semakin mantap tentunya untuk lintasan sirkuit Mandalika ini. Sedikit lagi akan bisa kita nonton balapan nanti di sini ya, di lintasan sirkuit Mandalika kita. Ya, jadi seperti ini kondisi yang ada di tikungan ke-11 menuju ke-12. Masih terus dilanjutkan untuk pemotongan dan pembersihan dan akan segera dilanjutkan untuk pengecoran seperti yang dilakukan di belakang itu. Ya, kita sudah berada di tikungan ke-12 menuju ke-13 ini seperti yang kita lihat di sini. Untuk lapisan ketiga sudah semuanya ya, dan untuk curb juga akan segera dilanjutkan, yaitu perapian di bagian yang sudah ditentukan, yaitu pemotongan sedikit di bagian trackline maupun di bagian area run off-nya. Ya, kita bergeser ke sebelah kanan di sini untuk pengerjaan di
dinding untuk drainase, di mana nanti ada jalur di sana yang di zona tengah itu akan tersambung ke bagian inner surface road yang berada di sebelah kanan ini. Nah, begitu juga untuk pemasangan di bagian pagar di sini sudah siap semuanya menuju ke tikungan ke-17 ya di sebelah kanan tersebut. Ya, di sini di bagian sebelah kanan di tikungan ke-13 menuju ke-14 masih dibutuhkan untuk material gravel tersebut ya, untuk ditambahkan tentunya nanti akan dilakukan untuk penambahan, tapi saat ini masih difokuskan yaitu pengaspalan maupun pengerjaan lanjutan di bagian sisi tertentu. Ya, kita sudah berada di tikungan ke-14 menuju ke-15. Di sini curve-nya sudah dilakukan pemotongan kemarin ya. Terlebih dahulu dilakukan di sini menuju tikungan ke-15. Nah, ini dia. Jadi material-material aspal yang sudah dilakukan pemotongan ini akan dibuang nantinya untuk lanjutan pengecoran di curve yang ada di sini. Ya, di bagian sebelah kanan juga masih terus berlanjut perapian maupun pengerjaan lanjutan di situ supaya bisa terlihat sempurna ya. Di bagian inner pelebaran maupun di bagian outer semuanya dilakukan di mana yang dibutuhkan untuk penempatan nanti di bagian ban atau tire barrier tersebut. Ya, kita sudah berada di trek lurus. Kita sudah upload full lintasan buat kalian semua ya. Kita sudah melihat tadi dari trek lurus ini tikungan pertama, kedua dan seterusnya untuk pengerjaan curb maupun pengaspalan terus berlangsung di depan itu. Begitu juga di tikungan ke 17 atau di bagian sebelah kiri trek lurus ini. Nah, itu dia sambungan dari jalur pit lane. Saat ini masih dilakukan pengukuran di sana, pengecekan ya. Akan dilanjutkan untuk lapisan prime coat dan akan diaspal sekaligus menuju ke depan itu. Ya, jadi seperti inilah kondisi yang ada di lintasan sirkuit Mandalika. Kita pantau bersama-sama. Semakin yakin tentunya bahwa mega project ini akan terselesaikan sesuai dengan harapan kita bersama. Ya, mungkin sampai di saja perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini. Apabila di narasi yang saya sampaikan ada yang salah, mohon dimaafkan dan bisa dikoreksi nanti di kolom komentar ya. Bisa kita berdiskusi bersama-sama. Akhir kata, saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi, salam anak Lombok ya. Sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.